Selanjutnya kita akan membahas tentang internet protokol. Jadi internet protokol atau IP itu secara umum dijalankan bersama protokol TCP. Makanya seringnya itu kan kita menemukan TCP, IP kayak gitu kan ya. Terus protokol ini protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui perangkat yang terhubung ke jaringan berdasarkan IP address dari perangkat tersebut. Protokol ini berada pada network layer dan digunakan untuk pengalamatan dan routing paket data antar host dalam jaringan. Nah, selanjutnya IP address. IP address merupakan konsekuensi dari penerapan IP atau Internet Protocol untuk mengintegrasikan jaringan komputer di dunia. Seluruh host, seluruh perangkat yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi memakai TCP IP harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Jadi semua perangkat yang terhubung ke jaringan itu harus memiliki alamat IP, entah itu alamatnya publik atau privat, seperti itu. Nah, IP address ini bersifat unik. Karena sifatnya harus unik, maka ada suatu lembaga yang mengatur IP address di seluruh dunia, namanya IANA, Internet Assigned Number Authority. Itu suatu lembaga sentral internet yang mengatur penggunaan IP address di seluruh dunia. Nah, untuk saat ini sampai sekarang ini IP address ada dua macam. Ada yang IP versi 4, IPv4 dan IP versi 6, IPv6. Kalau IPv4 itu panjangnya 32 bit, kalau IPv6 panjangnya adalah 128 bit. Secara umum di Indonesia dan seluruh dunia itu jaringan komputer masih menggunakan IP versi 4. Jadi selanjutnya apabila saya bilang IP address itu maksudnya adalah mengacu pada IP versi 4 bukan versi 6. Nah, IP versi 4 ini merupakan alamat global yang sifatnya unik untuk interface dalam suatu jaringan. Panjangnya 32 bit. Dari 32 bit itu dibagi menjadi 4 bagian, menjadi 4 oktet, masing-masing adalah 8 bit. IPv4 ini 32 bit tersebut itu mengkodekan network ID dan host ID. Nah, IP versi 4 itu ada berbagai macam fungsi ya atau bagian. Itu ada IP khusus di mana IP ini tidak bisa dipakai untuk host gitu ya. Dipakai untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua IP public, yang ketiga adalah IP privat. Nah, kita akan bahas IP khusus dulu. IP address ini punya tujuan khusus yang sudah disepakati secara internasional. Seperti localhost. Localhost itu kita sudah tahu ya, mungkin yang belajar Arsikom atau SMK dulu. Jadi localhost itu pasti 127.0.0.1 kayak gitu. Lalu IP address 240.0.0.0 prefix 4 itu tidak bisa juga, itu untuk penggunaan suatu penelitian IP. Jadi IPv6 itu pengembangannya ya dari ini IP yang 240 ini dipakainya gitu. Atau IP multicast. Kalau kita biasanya streaming gitu ya, itu biasanya yang dipakai adalah IP dengan header 224. 224.0.0.0/4. Itu berarti
lebih 224 sampai 255 itu titik 0 itu bisa dipakai untuk multicast. Ada juga IP privat yang tadi ya. IP ini penggunanya untuk jaringan lokal. Seperti saya di sini ketika komputernya tidak terkoneksi ke jaringan internet, dia belum nyambung ke hotspot gitu. Tapi udah nyambung ke jaringan nih, jaringan kampus ITTP itu menggunakan IP privat. Tapi ketika saya sudah terkoneksi ke internet, sudah menghubungkan atau menggunakan hotspot, kita nanti akan dapat yang namanya IP public. Nah, IP public itu merupakan IP address yang dapat diakses di jaringan internet. Ini sifatnya terbatas gitu, jadi tidak semua komputer atau perangkat yang terhubung ke internet itu mendapatkan IP public yang unik. Biasanya itu hanya IP public itu ikut ISP mana, seperti itu. Seperti di sini di kampus itu berarti ikutnya adalah ISP-nya Telkom University. Nanti akan diajarin cara melihat IP public itu seperti apa. Nah, untuk IP public daftarnya ke ISP, bisa ke Bisnet, IndiHome, Telkom University. Nah, Telkom University ini bikin ISP sendiri. Jadi di Telkom University ini fungsinya adalah dia mewadahi beberapa alamat IP yang ada di bawah YPT. Jadi seperti ITTP, lalu Alcatel Jakarta, ITTS, Telkom Bandung, itu ISP-nya sama, ISP Telkom University. Jadi tidak sembarangan orang ketika terhubung ke internet itu IP-nya itu tidak sembarangan, itu sudah ada aturannya. Nah, caranya gimana? Banyak IP privat tapi cuma jadi satu IP public. Itu ada yang namanya NAT, Network Address Translation. Tugas NAT ini adalah untuk memetakan IP tertentu ke IP yang lain. Jadi NAT digunakan untuk mengkoneksikan IP privat ke internet melalui IP public. Keuntungannya apa? Seperti tadi, IP public itu adalah limit. Dengan cara mengkoneksikan IP privat ke IP public, memetakan IP privat ke IP public, itu berarti kita bisa menghemat IP public. Penggunaan IP public itu bisa dihemat gitu loh. Jadi pengeluaran biaya juga bisa dihemat karena daftar IP public itu tidak sedikit juga biayanya. Dalam IPv4 itu dibagi-bagi menjadi 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, penggunaan kelas A ini biasanya digunakan untuk jaringan skala besar atau atau WAN, gitu ya. Kalau kelas B digunakan untuk jaringan skala menengah atau biasanya digunakan untuk ketika kita membangun sebuah jaringan MAN. Kalau kelas C itu untuk jaringan skala kecil atau LAN. Nah, untuk kelas D adalah multicasting seperti tadi, multicast. Kelas E untuk eksperimen atau untuk IP penelitian. Jadi untuk mengembangkan IPv6 itu sebenarnya para peneliti itu menggunakan IP kelas E seperti itu. Nah, untuk besarannya kalau kalian lihat di bagian ini tuh gampangnya gini. Kelas A itu adalah 50% dari total IP address. Kelas A. Kelas B itu 50%-nya kelas A atau 25%. Kelas C 50%-nya kelas B. 25 dibagi 2, 12,5. Kelas D dan kelas E itu adalah
50%-nya kelas C. 12,5 dibagi 2, 6,25. Gampangnya seperti itu. Atau kalau mau ngitung bisa. Kelas A itu jumlah IP address-nya setara dengan 2 pangkat 31. Sekitar 2 miliar ya, 2,1 miliar. Lalu kelas B itu 2 pangkat 30. Sekitar 1 miliar IP address. Kelas C 2 pangkat 29 sekitar 500-an juta IP address. Kelas D dan kelas E 2 pangkat 28 sekitar 268 juta IP address. Nah, untuk IP address notasi sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 2 macam. Dengan binary notasi yang sebelah kiri ini, IP address dalam bentuk biner. Artinya ada 32 bit di IP address tersebut. Dari 32 bit tadi dibagi menjadi 4 oktet atau 4 bagian. Nah, kalau binary dalam bentuk biner IP address itu kita menyebutnya ada 4 oktet. Kalau dalam bentuk desimal itu kita menyebutnya dengan byte. Nah, untuk oktet pertama pada binary notation itu kan ya, ini ada 8 ya. 0 titik gitu ya. Jadi kelas A, B, C, D, E itu klasifikasinya berdasarkan pada oktet pertama. Dari 8 biner ini, ketika digit pertamanya itu 0, sudah pasti adalah kelas A. Kita hanya melihat digit pertamanya. Kalau kelas B itu 10, itu kelas B. Kalau kelas C 110, 0-nya geser ke kanan. Kelas D 1110, kelas E 1111. Nah, satu bagian ini saya ulang lagi ada 8 digit. Ketika sudah diketahui digit pertamanya 0, sisa 7 digitnya itu entah itu 0 atau 1, itu kalau melihat digit pertamanya 0 itu sudah pasti kelas A. Ketika ada 2 digit yang sudah ketahuan 1, 0, entah digit ketiganya itu 0, entah 1, entah digit ke 8-nya 0, entah 1, selama 2 digit pertamanya itu 1, 0, itu pasti kelas B. Kelas C juga seperti itu. Selama 3 digit pertamanya 110, 5 digit sisanya itu bebas antara 0 atau 1, itu pasti kelas C. Dan seterusnya kelas D dan kelas E sama juga sistemnya seperti itu. Lalu untuk desimal, mungkin desimal ini sebenarnya sama ya. Cara ngapalinya itu yang penting lihat polanya. Nah, desimal ini dihafalin. Kalau kelas A itu 0 sampai 127, lalu kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 299. Ini seharusnya 239 ya. Ini salah. Ini nanti diperbaiki. Nah, kelas E 240 sampai 255. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Nah, dari desimal tadi, apabila ingin dijelaskan gitu, desimal itu seperti ini. 128 byte pertama itu nilainya 128, jika dibinarkan adalah 1000000. Caranya seperti apa? Caranya gunakan konversi seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu ada byte kedua. Nilainya 143. Kalau dibinarkan menjadi 100001111.
byte ketiga 137 dibinarkan menjadi 10001001. Byte keempat 144 dibinarkan menjadi 1001000. Jadi seperti tadi, ini tadi salah angka ya, bukan 299 karena IP itu maksimal 255. Ini yang benar adalah 239. Oke, ini sudah. Kita lanjut klasifikasi IP address. IP address itu terdiri dari dua bagian. Ada yang mengidentifikasikan net ID, ada juga yang mengidentifikasikan host ID. Net ID itu bagian dari IP address yang digunakan sebagai identitas jaringan, network ID, atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Jadi seperti nama kelompoknya gitu. Kalau misal di kelas K atau kelas L gitu ya, kelompok berapa sih? Kelompok 1. Oh, seperti itu. NIM-nya berapa? Baru nanya NIM. Nah, host ID itu bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP dalam jaringan tersebut. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya kalau kelas A itu kita sekarang karena ngelihat byte ya, byte 1, 2, 3, 4, berarti kita membicarakan atau sedang melihat IP address dalam bentuk desimal. Ada 4 bagian, byte 1, 2, 3, dan 4. Ketika kelas A itu yang menjadi net ID adalah pada byte pertama. 3 sisanya adalah menjadi host ID. Kelas B, 2 byte pertama, byte 1 dan byte 2 itu menjadi net ID, byte ketiga dan keempat menjadi host ID. Kelas C, byte 1, 2, 3 menjadi net ID, byte keempat menjadi host ID. Nah, ini untuk pemberian IP address. Untuk IP address itu ada 2 cara untuk memberi IP. Ada yang cara statik IP address, itu berarti mengisikan manual. Syaratnya adalah kita harus sudah tahu jaringan itu networknya berapa, hostnya yang tersedia berapa, seperti itu, DNS-nya berapa, gateway-nya, IP-nya berapa. Berarti kita setting secara manual. Yang kedua, automatic IP address. Kita ngikut. Atau nama lainnya adalah DHCP. Seperti yang minggu kemarin ada yang menanyakan gitu ya. DHCP itu apa ya? Ya ini DHCP. DHCP itu berarti dia settingnya secara otomatis, dinamik gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?